Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat diberi kesehatan jasmani, kesehatan lahir dan batin. Tak lupa kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, the Bismillah leader of leader, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang stop insecure, marilah kita bersyukur. Pernahkah kalian merasa insecure, merasa rendah dibandingkan orang lain, merasa kalah dan tersisih, dan merasa tidak memiliki kelebihan apapun, hingga akhirnya kita merasa tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita insecure? Insecure timbul karena manusia selalu dihadapkan dengan gaya hedonis, di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaannya saat ia dilimpahkan harta yang melimpah, saat ia memiliki paras yang rupawan, saat ia menjadi peringkat 1 di sekolah, dan lain sebagainya, hingga manusia lupa akan bersyukur. Hadirin rahimakumullah, mendengar kata syukur sejatinya sudah kita pelajari sedari kecil. Saat kita mulai masuk di bangku sekolah, pastinya tidak asing bukan jika kita mengenali kata bersyukur itu sendiri. Dalam agama Islam sendiri, syukur berasal dari kata bahasa Arab yakni syukron, yang mempunyai arti berterima kasih. Bukan hanya berterima kasih saja, tetapi akan lebih dalam lagi jika kita mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Dengan bersyukur, setidaknya menjadi sebuah tanda terima kasih atas limpahan dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kamu mampu hidup enak tanpa kekurangan sedikit apapun. Bukankah seharusnya kita patut untuk bersyukur atas semuanya? Lalu apalagi yang kita butuhkan selain diberi nafas yang panjang dan kesehatan demi melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi. Namun, seringkali orang-orang merasa kurang akan dirinya sendiri. Lebih tepatnya, ketika mereka membandingkan dirinya dengan orang lain, maka ia merasa kurang dibanding temannya. Tapi percayalah, kita sebenarnya memiliki kemampuan yang berbeda dengan yang lainnya. Kita punya porsi masing-masing untuk mengembangkan potensi kita. Lalu untuk apa sih kita merasa tidak puas dan selalu merasa kurang? Bahkan setiap orang pasti ingin mencapai kesempurnaannya dalam hidupnya. Baik kesempurnaan dalam materi, intelektual maupun fisik. Tetapi seperti yang dilihat di era globalisasi atau era digital ini, fisik seringkali menjadi masalah bagi seseorang. Jika tidak sesuai dengan apa yang menjadi standar umum, dapat mengakibatkan ketidakpercayaan diri terus menguasai diri dan berujung pada rasa insecure. Adapun beberapa cara untuk merubah perasaan insecure tersebut. Salah satunya adalah dengan meresapi kekuatan dan potensi yang ada pada diri kita masing-masing. Biasanya, hal tersebut kerap muncul ketika kita merasa tidak aman, tidak nyaman, atau bahkan merasa dirinya tidak pantas dibandingkan oleh orang lain. Yang kedua, dapat melatih kesadaran diri sendiri. Yang ketiga, dapat mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, berhentilah membandingkan diri
dengan orang lain. Dengan kita membandingkan diri, setiap individu itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki kelebihan sesuai porsinya. Sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi setiap hambanya. Sebagaimana tertera dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, yang artinya jadi kamu memuji sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Bersyukur atas apa yang dimiliki dengan memanfaatkan apa yang diberikan untuk kebahagiaan diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat sekitar. Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya sebagaimana tertera dalam kisah surat At-Tin ayat 4-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang memiliki arti sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya ialah amal soleh. Jangan pernah berkecil hati dengan apa yang tidak ada dalam diri kita, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki juga oleh orang lain. Tanpa disadari, perasaan bahwa diri kalah dari orang lain di berbagai sisi, terutama fisik, ekonomi, dan pendidikan, adalah hal yang membuat seseorang semakin tidak percaya diri. Ingatlah, derajat seorang hamba di hadapan Allah hanyalah ketakwaan. Yang terakhir kalinya, saya ingin memberikan sedikit kata, ialah manusia itu diciptakan untuk menjadi nyata, bukan sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur maqala wala tandur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.